Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Damayanti dengan NRP 3322600013. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nur Rosyid Mubtadai, Eskom MT. Oke. Jadi yang pertama adalah tugas representasi pengetahuan. Tugas yang pertama itu yang ini, yaitu dalam sebuah organisasi perusahaan terdapat tri berikut. Lalu kita diminta untuk membuat representasi pengetahuan untuk definisi bawahan langsung, kemudian membuat definisi atasan langsung, lalu mencari bagaimana cara untuk mendapatkan bawahan langsung dari Burhan, lalu membuat deskripsi rekursif untuk fakta anak buah, nomor satunya. Sekarang kita kembali ke ya. Oke, yang pertama ini adalah prolognya, kemudian untuk definisi bawahan langsung. Bawahan langsung kita dapatkan dari membaca organisasi ini, kan Burhan adalah bawahan langsung dari Adi. Nah, ini jadi Burhan ini sebagai Y dan X itu dan Adi itu sebagai X. Jadi cara membacanya yaitu Burhan adalah bawahan langsung dari Adi, atau Adi mempunyai bawahan langsung yang bernama Burhan. Kemudian atasan langsung. Untuk atasan langsung kita mendefinisikan dari menggunakan definisi bawahan langsung. Jadi misalkan bawahan langsungnya B dan A, maka atasan langsungnya adalah A dan B. Jadi definisi atasan langsung itu adalah kebalikan dari bawahan langsung. Yang selanjutnya adalah bawahan langsung Burhan. Untuk definisi bawahan langsung Burhan, saya ada dua cara, yaitu yang pertama membuat definisi baru, yaitu dari bawahan langsung Burhan koma ki. Jadi nanti ki-nya itu langsung ketahuan siapa aja. Ini misalnya ada Bahrun sama Bisrin. Kemudian cara keduanya yaitu dengan menggunakan definisi yang sudah kita bikin sebelumnya, yaitu bawahan langsung. Namun untuk posisi X-nya adalah X-nya. Posisi di awalnya yaitu adalah Burhan. Lalu kita mendapatkan nilai X. X-nya yaitu Bahrun dan Bisrin. Kemudian rekursif anak buah. Jadi misalkan apabila tidak memenuhi ini, maka kita akan mengecek di yang definisi yang kedua ini. Jadi misalnya pada yang contoh yang digunakan adalah Adi dan Fahri. Pertama jadi kita mencari tahu apakah Fahri adalah anak buah dari Adi. Oke. Pada putaran pertama, definisi yang pertama itu tidak cocok dengan pernyataan, dan pada definisi kedua didapatkan bahwa Bahrun adalah atasan langsung Fahri. Pada putaran kedua, kita mencoba mencari atasan Bahrun. Pada putaran kedua, didapati bahwa Burhan adalah atasan langsung Bahrun. Pada putaran ketiga, diketahui bahwa Adi adalah atasan langsung Burhan. Akhirnya terbukti bahwa Fahri adalah anak buah dari Adi. Kemudian soal nomor 2. Nomor 2 ini diketahui pohon keluarga. Lalu kita diminta untuk menyatakan predikat anak perempuan laki-laki. Kemudian dari predikat ini kita membuat relasi orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, dan nenek. Untuk pohonnya itu adalah yang ini, pohon keluarganya. Jadi pertama kita definisikan anak perempuan dan laki-laki. Untuk perempuan yaitu ini, kemudian laki-laki ini, kemudian anak. Jadi cara membacanya, jadi Ita adalah anak dari Anto, dan selanjutnya. Kemudian definisi orang tua. Seperti bawahan langsung dan atasan langsung, definisi orang tua ini adalah kebalikan dari definisi anak. Jadi apabila X adalah anak dari Y, maka Y adalah orang tua dari X. Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jadi di sini syarat untuk saudara adalah memiliki
orang tua yang sama. Di sini orang tua yang sama yaitu Y, dan yang orang tua yang dipakai di pacu itu adalah Y. Lalu B itu harus laki-laki karena di sini itu, jadi B itu adalah saudara laki-laki dari A. Jadi maka syarat keduanya yaitu B itu adalah laki-laki. Kemudian A tidak boleh sama dengan B. Jadi A tidak boleh sama dengan B itu, ya jadi nggak boleh sama gitu, nanti ada jawabannya kembar. Kemudian saudara perempuan. Saudara perempuan A, jadi B adalah saudara perempuan dari A. Rumusnya sama yaitu jadi syaratnya yaitu J sebagai fungsi kesamaannya, kemudian B itu harus perempuan dan A tidak boleh sama dengan B. Ini contoh penggunaan hasil dari pendefinisian. Ya. Jadi X dan Y terdapat duplikasi karena pengecekan dilihat dari orang tua. Ketika Y adalah ibu mereka maka memenuhi syarat, dan ketika Y adalah ayah mereka maka akan memenuhi syarat juga. Perbedaan antara definisi saudara laki dan saudara perempuan adalah persyaratan jenis kelamin. Kemudian definisi paman dan bibi. Jadi yang dibuat itu seperti ini. Nah, di definisi suami dan istri membantu untuk mendefinisikan paman dan bibi. Masing-masing definisi dari paman dan bibi terdapat mempunyai dua definisi. Paman dapat didefinisikan sebagai saudara laki-laki dari orang tua si anak. Definisi lainnya adalah paman adalah suami dari saudara perempuan orang tua. Perbedaan dari definisi suami dan istri adalah definisi paman menggunakan persyaratan suami, sedangkan definisi bibi menggunakan persyaratan istri. Jadi misalnya, jadi paman ini memiliki, jadi C itu adalah paman dari A. Ketika orang tua dari A yaitu B adalah memiliki saudara laki-laki yaitu C. Atau definisi yang kedua yaitu A memiliki orang tua yaitu B, lalu B mempunyai saudara perempuan yaitu D, lalu D itu mempunyai suami yaitu C. Definisi bibi sama dengan mirip dengan paman, tapi perbedaannya yaitu pada saudara laki dan saudara perempuannya ditukar. Dan ini yang paman itu yang diambil suaminya, sedangkan untuk bibi yang diambil adalah istrinya. Kemudian definisi kakek dan nenek. Definisi kakek dan nenek yaitu apabila C adalah kakek dari A, apabila A memiliki orang tua B dan B mempunyai orang tua yaitu C. Dengan syarat jenis kelamin yaitu C itu harus berupa laki-laki. Jadi jenis kelamin itu yang membedakan kakek dan nenek. Untuk rumus definisi yang awalnya itu sama. Ini adalah contohnya. Kemudian kita memasuki topik minggu ketiga, yaitu reasoning, semantic network, dan frame. Jadi yang pertama untuk kita buat adalah kita pertama membuat fakta-fakta ini ke dalam prolog. Jadi pertanyaannya yaitu apakah Markus sudah meninggal saat ini? Jadi yang pertama yang kita ketahui adalah Markus adalah seorang laki-laki, itu kita definisikan di sini. Kemudian Markus adalah Pompeian. Kemudian Markus lahir tahun 40. Kemudian semua laki-laki adalah mortal dengan definisi yang ini. Kemudian kita memiliki dua definisi mati, X mati ketika X adalah mortal dan ketika X memiliki umur yang lebih dari 150. Kemudian definisi X mati kedua adalah apabila X adalah Pompeian dan tahun saat itu adalah 79, karena semua Pompeian di sini tertulis bahwa semua Pompeian mati ketika tahun 79. Kemudian kita definisikan sekarang adalah tahun 2002 dan untuk umurnya kita mengambil dari untuk tahun, jadi kita mengambil tahun lahir dan tahun sekarang kita, ya. Kemudian tahunnya, terus kita definisikan umur adalah ketika Y atau tahun kita sekarang, dikurangi tahun kelahiran. Kemudian kita menjalani,
kita masukkan X sebagai Markus menggunakan definisi that true. Lalu apa alasannya? Alasannya yang pertama adalah Markus adalah seorang Pompeian. Pompeian meninggal pada tahun 79 AD. Sekarang tahun 2002 AD. Jadi dari sini dari logikanya jadi semuanya udah meninggal. Pompeian tuh udah meninggal tahun 79. Kemudian pertama adalah Markus adalah seorang laki-laki. Semua laki-laki adalah mortal. Mortal tidak dapat hidup lebih lama dari 150 tahun. Markus lahir tahun 40 AD dan sekarang adalah tahun 2002 AD. Jadi umur Markus tahun ini sudah lebih dari 150, maka dapat didefinisikan bahwa Markus telah meninggal tahun ini. Kemudian nomor kedua, yaitu pertama Anas adalah seorang lulusan SD. Kemudian Anas adalah WNI. Anas dilahirkan pada tahun 1952. Semua orang WNI yang lulusan SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Anas mencoba daftar menjadi PNS pada tahun 1985. Semua PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun dan sekarang tahun 2005. Pertanyaannya adalah apakah Anas sudah pensiun saat ini? Nah, pada prolog ini kita mendefinisikan bahwa Anas adalah lulusan SD, Anas adalah WNI, tahun lahir Anas yaitu 1952, lalu tahun mendaftarnya yaitu 1985, tahun sekarang adalah 2005, dan umur ini sama seperti definisi yang nomor 1 ini, yaitu nanti umur didapat dari Y dikurang birth. Kemudian age daftar ini pertama kita ambil, jadi perbedaan dari age yang atas ini, yang ini kalau yang age itu diambil year now, sedangkan age daftar yang dipakai yaitu year daftar. Kemudian pernah PNS. PNS itu syaratnya yaitu apabila lulusan SD tidak bisa menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35. Maka oleh itu kita definisikan apabila X adalah lulusan SD, maka X itu tidak boleh memiliki umur lebih dari 35 tahun, yaitu age underscore D itu berarti kurang dari 36. Nah, untuk pensiun, tadi syarat PNS pensiun itu apabila umurnya sudah 60 tahun. Maka ini kita pertama kita masukkan bahwa X itu adalah pernah memenuhi syarat untuk menjadi PNS, kemudian kita mendapatkan umur. Jadi umur dari pensiun itu apabila sudah 60 ke atas. Pertama kita cari tahu dulu apakah Anas memenuhi syarat untuk pensiun. Tidak, tapi kita cek dulu apakah Anas memang memenuhi syarat untuk menjadi PNS, maka benar. Jadi Anas itu memang sekarang itu memenuhi syarat untuk menjadi PNS, namun pada tahun ini Anas itu belum pensiun karena belum memenuhi syarat 60 tahun. Alasan belum pensiun adalah dari sini kita mencari tahu berapa umur Anas tahun ini dan berapa umur Anas mendaftar, yaitu kita mendapat Anas tahun ini berumur 53 dan Anas mendaftar pada 33, yaitu berarti memenuhi syarat kurang dari 35 tahun dan pensiun kurang dari 60 tahun. Jadi Anas belum pensiun saat ini. Kemudian kita membuat nomor 3, yaitu membuat representasi berdasarkan fakta berikut. Oke. Yang pertama yaitu Andi adalah seorang mahasiswa. Andi masuk jurusan STT. Setiap mahasiswa STT pasti mahasiswa teknik. Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu masalah. Mahasiswa yang tidak pernah hadir pada mata kuliah sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Dan Andi tidak pernah hadir mata kuliah kalkulus. Yang ditanya yaitu yang pertama, membuat representasi fakta-fakta ini menggunakan prolog, lalu mencari tahu apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus. Pertama, dalam prolog kita mendefinisikan Andi adalah mahasiswa, Andi adalah STT, semua STT adalah teknik, kemudian kalkulus merupakan mata kuliah sulit, Andi tidak pernah hadir dalam kalkulus. Di sini kita membuat definisi benci matkul ketika
jadi mata kuliah sulitnya adalah Y dan jadi X ini tidak pernah hadir dalam mata kuliah Y. Kemudian definisi suka matkul ini yang pertama adalah yaitu ketika sudah terdefinisikan pertama kali bahwa um, kalau dari X benci Y, maka jadi kita menggunakan negasinya. Jadi apabila sudah pasti benci matkul, maka pasti tidak suka matkul. Kemudian kita membuat definisi yang baru, yaitu ketika X adalah mahasiswa dan matkul dan Y adalah matkul mudah. Jadi suka matkul itu ketika matkulnya mudah, atau suka matkul tapi matkulnya sulit tapi tidak tetap suka hadir. Jadi ada 3 definisi untuk suka matkul. Jadi untuk ini adalah kita menggunakan apakah Andi menyukai kalkulus? Tidak, karena pada saat dari definisi yang pertama ini sudah terlihat bahwa karena Andi benci matkul kalkulus, maka sudah pasti bahwa dari definisi pertama ini bahwa maka hasil dari definisi yang pertama ini akan false karena sudah diketahui bahwa Andi tidak menyukai kalkulus. Nih, kalkulus adalah alasan Andi dianggap tidak menyukai mata kuliah kalkulus karena kalkulus adalah mata kuliah sulit. Andi tidak pernah hadir di kelas kalkulus. Berapa definisi menyukai mata kuliah ketika dia tidak membenci mata kuliah tersebut? Pada prolog ditambahkan definisi bahwa menyukai mata kuliah adalah ketika mata kuliah mudah atau mata kuliah sulit, namun tidak terdefinisi bahwa mahasiswa itu membenci mata kuliah tersebut. Atau apabila sulit tapi tidak masih tetap rajin ikut. Lalu kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Yang pertama, jadi soalnya yaitu adalah pada suatu pulau terdapat 2 tipe manusia, yaitu vegetarian dan kanibal. Suatu hari, 2 vegetarian dan 2 kanibal berada di pinggir kiri sungai. Di sisi mereka terdapat kapal yang dapat menampung maksimum 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana mengangkut semua vegetarian dan kanibal ke sisi kanan sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah tipe orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal tidak boleh melebihi jumlah orang bertipe vegetarian. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana representasi permasalahan di atas menggunakan graph atau semantic network dan berikan kemungkinan solusi dari permasalahan di atas. Jadi untuk semantic networknya berbentuk seperti ini. Jadi K ini adalah kanibal, V ini vegetarian, jadi ini kapalnya, ini adalah ombaknya. Jadi gambarnya seperti ini, lalu solusi permasalahannya itu penjelasan dari ini. Jadi terlihat bahwa di sini ada 2 penyelesaian, yang sini atau pola yang ini. Oke. Kemudian solusi permasalahannya pertama adalah kanibal dan vegetarian menyeberangi sungai. Vegetarian kemudian mengantarkan kapal kembali dan membawa vegetarian lainnya menyeberangi sungai. Jadi yang ditinggal adalah kanibal di sisi seberang. Kemudian kanibal mengantarkan kapal kembali dan membawa kanibal lainnya ke seberang sungai. Ini. Jadi 2 vegetariannya sudah di sini dan 2 kanibalnya di sini. Lalu kemudian kanibalnya ini kembali ke sisi seberang. Atau solusi permasalahan yang kedua adalah pertama, jadi yang menyeberang duluan adalah 2 kanibal. Kemudian kapalnya dikembalikan oleh salah satu kanibal. Terus 2 vegetarian menyeberangi sungai meninggalkan 1 kanibal. Kemudian kanibal yang sudah menyeberangi ini kembali ke ujung sungai awal. Kemudian 2 kanibal ini kemudian menyeberang lagi ke seberang sungai, lalu selesai seperti ini. Kemudian kita memasuki tugas minggu keempat, yaitu metode searching. Jadi
Di sini ada penjelasannya. Searching algorithm adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mencari suatu data atau informasi tertentu dari dalam struktur data seperti array, graph, atau tree. Beberapa contoh searching algorithm adalah deep first search atau DFS dan breadth first search yaitu BFS. Tujuan dari algoritma pencarian adalah untuk menemukan data yang dicari dengan efisien dan efektif tanpa harus memeriksa setiap elemen dan atau simpul pada struktur data yang diberikan. Nah, lalu kita masuk ke bagian soal, yaitu soal pertama adalah membuat graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Jadi kita masuk ke jadi seperti ini ya. Jadi yang algoritma yang diambil itu dari materi minggu ketiga yang pernah dibahas ini. Yang ini, jadi yang kita pakai yaitu dari materi yang sudah diberikan oleh dosen saya. Jadi dari ini akan kita ubah menjadi dalam bentuk graf. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jadi kita kembali. Nah, dari graf tadi kita mendapat bahwa seperti ini. Lalu ini didapat dari materi bapaknya juga. Lalu dari graf keadaan yang kita ambil dari PPT itu kita jadikan sebagai bentuk tree-nya. Jadi A, B, C, D, E, F, H, I, J yaitu ke sini. Lalu ada cabang lainnya yaitu A, B, C, E, G, H, I, Z yaitu di yang percabangan sebelah kiri. Kemudian kita membuat algoritma deep first. Jadi algoritma deep first itu ketika kita terus ke bawah terus sampai menemukan ujungnya. Apabila belum menemukan, maka kita akan kembali ke atas. Terus kita ke atas dari percabangan terakhir, yaitu terus kita lanjut ke percabangan selanjutnya sampai ketemu ujungnya. Jadi pada ini kita ketemu percabangan menemukan tujuan kita Z dari percabangan pertama yang kita jalani. Jadi pertama kita A, terus B, terus turun ke C, lalu kita ke E. Dari E ini kita lanjut ke bawahnya sampai paling ujung yaitu Z. Lalu untuk algoritma dari sininya ya sama seperti ini, yaitu dari A, B, C. Lalu tapi kita simpan D, percabangan D ini ke samping. Tapi kita lanjutkan dulu dari C ke E, lalu dari E ke G, lalu dari G ke H, lalu dari H ke I, lalu dari I ke Z. Nah, dari sini ketemu bahwa tujuan kita Z sama dengan posisi terakhir kita yaitu Z. Maka dari sini langsung berhenti. Jadi D-nya tidak dilanjutkan. Lalu apabila menggunakan algoritma breadth first. Nah, breadth first ini jadi dari atas terus turun satu tingkat terus ke samping, turun satu tingkat ke samping, lalu turun satu tingkat langsung mencari ke samping. Seperti itu. Jadi dari A ke B, terus dari B ke C, terus C ke E. Dari E ini nggak ke G dulu, tapi langsung nyebrang dulu ke D, habis itu balik lagi ke lanjutan bawahan E yaitu G, lalu kembali ke bawahan D yaitu F, kemudian H atau H, terus I, lalu Z. Nah, kita itu berhentinya dari sini karena kita menemukan tujuan kita di sini pertama kali. Lalu dalam bentuk ininya yaitu pertama A, terus turun ke B, turun ke C, lalu dari C ini langsung
ED. Lalu habis itu dari E ini kita D-nya kita taruh di awal. Lalu percabangan dari E yang pertama yaitu adalah G. Maka G diturunkan sini. Lalu D diturunkan ke sini. Terus G ke sini. Dari G-nya kita mendapat turunan H. Terus F. Kita mendapat F punya turunan H. Dan selanjutnya sampai kita ke paling bawah yaitu Z. Kemudian nomor 3. Nomor 3 adalah buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Oke, ini kita kembali ke materi bapaknya. Nah ini. Jadi permasalahan yang teko ini, ada 2 buah teko masing-masing berkapasitas 4 galon untuk teko A dan 3 galon untuk teko B. Tidak ada tanda yang menunjukkan batas ukuran pada kedua teko tersebut. Permasalahannya yaitu bagaimana kita dapat mengisi tepat 2 galon air ke dalam teko yang berkapasitas 4 galon atau teko A. Lalu pertama kita melihat ada seperti ini. Lalu aturannya yaitu kita dapatkan bahwa aturannya adalah ini. Lalu kita mendapatkan bahwa keadaannya seperti ini. Ya. Jadi mirip seperti yang angsa tadi. Jadi kita pertama harus membuat graf gininya dulu. Baru dari graf ini kita ubah menjadi tree untuk mempermudah algoritma. Ya, kita kembali ke sini. Nah, setelah kita selesai membuat bentuk grafnya, kemudian kita ubah menjadi bentuk tree. Jadi yang pertama adalah ke S, ke A, ke E, ke F, ke H, ke J, ke Z. Atau S, A, D, C, terus ke B. Atau S, A, D, C, G, I, K, Z. Itu ada percabangannya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 penyelesaian. Nah, dari tree yang kita sudah buat ini, kita mencari yang pertama yaitu deep first-nya. Jadi sama seperti yang tadi, yaitu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai ke paling bawah. Ini karena kebetulan Z-nya terletak di sini, maka berhenti di sini. Apabila Z-nya tidak ditemukan di sini, maka dari S akan ke A, dari A ke D, dari D ke C, habis itu dari C ke G, habis itu dari G ke I, dari I ke K, habis dari K ke Z. Lalu kalau misalnya belum ketemu, maka dari C ke B. Apabila ketemu, maka kita akan mencari di percabangan paling ujung kanan, yaitu A, E, F, H, J, Z. Kemudian dari tree yang ini kita mencari algoritma breadth first-nya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi dari S ke turun 1 tingkatnya, terus mencari kemungkinan lainnya yang setara, yaitu dari B itu ada A, kemudian turun lagi ada C, dari yang setara dari C ini adalah DE, belum ketemu maka dari E akan turun 1 tingkat lagi, kembali ke sisi paling kiri yaitu G, dari G ke C, habis itu C ke F, dan selanjutnya sampai ketemu Z di sini. Ini adalah algoritmanya. Kemudian nomor 6. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state ke keadaan lainnya. Ya, jadi yang A adalah tentukan urutan dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode batch first, atau biaya dinyatakan dengan jarak antara 2 node. Jadi ini kita temukan bahwa jaraknya sudah ada di sini. Kemudian kita cari menggunakan metode batch first. Jadi dari sini ada pilihan antara 3 atau 5. Kita mencari yang biaya perjalanannya paling sedikit, yaitu 3. Maka kita dari A, kita ambil
ke B, disimpan 3 di atas ini. Kemudian dari B ini ada pilihan ke D dengan biaya 4 atau ke C dengan biaya 6. Kalau misalnya kita mengambil ke C, nanti angka akhirnya adalah 9. 9 justru lebih gede daripada menggunakan jalur ke D, yaitu 7. Oleh karena itu kita menggunakan jalur ke D, yaitu yang memakan biaya 4. Jadi dari B ini kita ke D. Dari D ini kita mengambil biaya yang paling kecil antara 5 atau 3. Seperti tadi dibandingkan 7 dengan biaya 5 itu totalnya adalah 12. Tapi kalau 73 nanti totalnya 10. 10 lebih sedikit daripada 12. Oleh karena itu dari D kita lanjut ke F. Lalu dari F kita ke Z. Di sini ketemu Z paling cepat, yaitu di sini. Terbukti bahwa setelah dilihat ke samping, Z yang paling terdekat memang di sini atau di sini, tapi karena yang pertama kita ketemukan di sini, maka yang dipakai adalah di sini. Oke. Selanjutnya nomor yang soal yang B, yaitu mencari menggunakan graf di atas tapi dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Jadi metode ini kita mencari kemungkinan pertama dari node itu yang pertama kali muncul. Dari A ke B. Lalu dari B ada C. Karena belum ada persamaan maka bisa lanjut. Nah dari B ini kenapa tidak bisa ke C yang di bawah ini? Karena kita telah menemukan cabang C lebih awal di sini. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa dari sini bisa C yang kanan ini lebih cepat daripada C yang kiri ini. Maka oleh karena itu yang cabang C ini tidak dilanjutkan. Kemudian maka D kita belum pernah ketemu D, maka dapat dilanjutkan. Yang ini tidak bisa, dari D ini tidak bisa dilanjutkan karena ini huruf E. Karena E sudah ditemukan di lanjutan C. Nih E lebih di atas dari tingkatan yang sini, maka ini tidak dilanjutkan. Lalu G juga tidak dilanjutkan karena sudah ditemukan di sini. Oleh karena itu, yang paling cepat adalah A, B, D, F, Z. Atau alternatif lainnya yaitu A, C, E, G, Z. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tugas minggu ke-7, yaitu metode search breadth first search atau deep first search. Jadi contoh kasus yang kita ambil adalah kasus yang petani dan sawah itu, ya. Lalu dari sini kita mencari program yang dipakai dan mengaplikasikannya. Oke. Jadi ditemukan bahwa program menggunakan Python-nya seperti ini. Lalu terlihat bahwa ini adalah urutan sampai ke Z, sampai terakhir. Penjelasannya adalah graf direpresentasikan menggunakan adjacent list dengan menggunakan struktur directory. Setiap node mempunyai sebuah list untuk menyimpan node-node lain yang berdekatan. List visited digunakan untuk melacak dan menyimpan node yang sudah dikunjungi. Sedangkan list queue digunakan untuk melacak nodes yang saat itu berada di antrian. Fungsi DFS mengambil 3 argumen, yaitu visited, graph, dan node. Visited adalah list yang berisi daftar node yang sudah pernah dikunjungi. Graph berbentuk directory, dan node adalah node pertama yang untuk menjalani program. Jadi algoritma dari fungsi BFS ini adalah, pertama dia akan memeriksa apakah node saat itu belum pernah dikunjungi. Jika belum, maka node tersebut akan ditambahkan ke list visited dan queue. Saat queue masih berisi, maka queue mengeluarkan node darinya dan menambahkan tetangga dari node tersebut ke queue. Jadi jika belum pernah dikunjungi akan menandainya sebagai telah dikunjungi. Program akan terus berlanjut hingga list dari queue kosong.
Ya. Jadi ini programnya. Jadi yang dilihat ini adalah queue dari pop ini. Jadi apabila dari A, B itu ke C ini ada ED. ED ini kita langsung masukkan ke dalam queue-nya. Jadi nanti queue-nya itu jadi ada urutan dari sini ke sini ke sini ke sini. Jadi nanti dibacanya satu persatu, lalu dicek apabila item dari queue itu sudah masuk ke dalam list visited, maka tidak akan ditambahkan ke dalam list itu. Jadi nanti yang di visited ini hasil akhirnya. Jadi tidak ada duplikasi. Jadi tinggal masing-masing kemunculan pertama masing-masing huruf. Kemudian untuk metode deep first search-nya programnya seperti ini. Penjelasan. Jadi pertama, graf direpresentasikan menggunakan adjacency list dengan menggunakan struktur directory. Setiap node mempunyai sebuah list untuk menyimpan node-node lain yang berdekatan. List visited digunakan untuk melacak dan menyimpan node yang sudah dikunjungi. Fungsi DFS yaitu mengambil 3 argumen yaitu visited, graph, dan node. Visited adalah list yang berisi daftar node yang pernah dikunjungi, graph berbentuk directory, dan node adalah node pertama untuk menjalani program. Algoritma dari fungsi DFS adalah dia akan memeriksa apakah node saat itu belum pernah dikunjungi. Jika belum, maka node tersebut ditambahkan ke dalam list visited. Lalu setiap tetangga dari node saat itu akan memanggil fungsi DFS. Jadi misalnya, jadi berjalan dari A ke B ke C ke... Jadi C ini ada E dan D. Lalu di sini kita akan looping. Loopingnya yang pertama itu percabangan dari E. Jadi yang dimasukkan adalah for, nanti yang dimasukin itu adalah E. Jadi E ini dilanjutkan dulu ke G. Jadi C ini nanti kita akan looping dari E, baru kita masuk ke D. Gitu. Lalu dari E ini kita, dari hasil loopingnya E lanjut ke G lanjut ke H, di sini kan, percabangan G ke H ke I baru ke Z. Lalu setelah looping ini selesai, looping dari C karena tidak ada percabangan selanjutnya, maka kita kembali ke looping kedua dari C yaitu D. Dari D kita lanjut ke F, dari F kita lanjut ke H, dari H lanjut ke I langsung ke Z. Z tidak ada lanjutannya. Maka karena ini visited tidak boleh duplikat ya. Jadi ditambahnya ketika tidak ada duplikat, jadi nanti ini kemunculan pertama kali. Jadi di sini dapat dilihat bahwa jika menggunakan deep first search, nanti urutannya adalah A, dari A ke B ke C ke E ke G ke H ke I, baru ke Z. Z ini adalah tujuan akhirnya. Jadi yang sini tidak perlu kita ketahui. Ini hanya menandakan sisa dari node ini. Kemunculan pertamanya. Kemudian yaitu tugas minggu ke-8 yaitu game NIM 11 lidi. Nah, jadi kita soal yang pertama itu membuat semua kemungkinan jalan dalam game NIM dengan jumlah batang 11. Dari semua kemungkinan jalan tersebut, berikan semua nilainya dan berikan salah satu contoh bagaimana permainan berjalan. Jadi pertama kita membuat kemungkinan jalannya. Jadi pada level 0, jadi dari 11 ini bisa dicabangi menjadi ya. Dari 11 ini bisa bercabang 10-1 atau 9-2 atau 8-3 atau 7-4 atau 6-5. Oh ya, persyaratan dari game ini adalah ketika dipecah tidak boleh duplikat. Jadi misalnya 11, misalnya 10. 10 ini yang ini nggak boleh dibagi 5-5 karena aturannya begitu. Jadi 10 ini hanya bisa dibagi menjadi 91 atau 82 atau 73 atau 64. Jadi tidak boleh kembar seperti 55. Oke?
Jadi ini kita pertama buat kemungkinan-kemungkinan ya dari setiap ini. Nah, di sini kita juga membuat aturan bahwa max menang ketika nilainya 1 dan min menang ketika nilainya adalah 0. Ya. Pertama kita asumsi bahwa min bermain dahulu. Kita menentukan fungsi evaluasi 0 min menang dan 1 max menang. Komputer akan menentukan jalan mana yang ditempuh untuk menang dalam game berdasarkan semua kemungkinan jalan yang sudah dibuat. Misalkan komputer adalah min. Jadi pertama, dari sini kita masukkan ke sini. Pertama, misalnya komputernya membagi 11 menjadi 10 dan 1. Kemudian lawan 911. Kemudian pada level 3 min 8111. Kemudian 7 max. Langkah selanjutnya adalah 71111. Kemudian langkah min atau komputer adalah 611111. Kemudian langkah max lawannya adalah 511111. Di sini lawan dapat mengambil langkah blunder apabila memilih langkah 511111 karena memberikan komputer kesempatan untuk memastikan kemenangan game. Nah, ini dapat dari mana? Kita lihat dari sini. Jadi, pertama-tama 0 dan 1 ini apa? Jadi pertama dalam sini ketika max ini tidak bisa melanjutkan. Maka berarti max di sini kalah. Max ketika kalah adalah 0. Lalu kita naik ke atas, kita mengambil nilai min. Nilai min dari percabangan yang sini cuman ada 0, maka yang diambil adalah 0. Sedangkan pada yang sebelahnya yaitu di sini min yang kalah. Min kalah ketika dia nilainya 1, maka di sini 1. Lalu kita lanjut ke percabangan yang ini. Ini masih sama. Jadi percabangannya hanya ada 1 yaitu 0, maka otomatis yang diambil adalah 0 tersebut. Nah, pada min level 6 ada 2 kemungkinan, yaitu yang bernilai 0 atau yang bernilai 1. Karena ini pada level itu adalah min, maka jadi yang diambil dari 0 dan 1 adalah yang paling kecil yaitu 0. Berbeda dengan yang max. Jadi di atasnya adalah max. Jadi cabangnya kan ada 0 dan 1. Jadi yang kita ambil adalah 1 karena lebih besar dari 0. Jadi 1. Jadi ke atas lanjutannya sama seperti itu. Nah, ya. Jadi dari langkah yang ke-6 ini, 51111, itu yang ini jadi lawan itu bisa milih ada 2 kemungkinan yaitu bisa 51111 atau 4211111. Jadi ketika lawan mengambil ini sudah terdefinisi ke bawah min akan menang. Lanjut ke bawahnya karena di sini min bisa memilih 0 atau 1. Maka komputer akan memilih 0 karena dia akan menang ketika 0. Jadi 0 lanjut ke sini. Jadi dari sini pihak lawan memberikan kesempatan komputer untuk menentukan kemenangan dan kekalahannya ketika di max level 7. Ya. Jadi pada level 7, komputer mengambil langkah yang memastikannya memenangi game dengan mengambil langkah dengan nilai 0. Kemudian lanjut gamenya, lanjut ke level 9. Nah, min atau komputer memenangi permainan karena lawan tidak dapat melanjutkan langkahnya. Nih, jadi hasil akhirnya ini. Jadi lawannya tidak bisa membagi 2 menjadi satu-satu karena itu menentang peraturan, yaitu tidak boleh membagi angka menjadi angka yang duplikat. Kemudian kita memasuki soal nomor 2, yaitu suatu permainan atau game dapat ditelusuri secara optimal dengan menggunakan prosedur alpha beta pruning. Jelaskan langkah-langkah hampiran untuk pohon di bawah ini. Ya. Jadi seperti ini pohonnya. Kemudian kita lanjut ke jawaban. Jadi pertama, langkah 1 adalah
kita mengeliminasi tingkat bawah dengan melihat status tingkat atasnya, yaitu maximize. Kemudian, misal terdapat pilihan 4 dan 8, maka kita mengambil nilai maksimal, yaitu 8. Maka 8 ini naik ke sini. Lalu kita menggunakan peraturan itu ke yang setingkatnya. Jadi dari 27, karena maximize yang diambil 7. Jadi 12, 1, maka yang diambil adalah 12. Lalu di antara 21 dan 5 yang maksimal adalah 21, maka yang naik selanjutnya adalah 21. Dan seterusnya sampai 9 dan 15, yang diambil adalah 15. Kemudian langkah yang kedua adalah naik satu tingkat. Di sini dari tingkat kedua ini dari bawah jadi kita mengeliminasi tingkat kedua dari bawah dengan melihat status tingkat di atasnya, yaitu minimize. Jadi yang ini. Jadi misalnya dari ada pilihan antara 8 dan 7, maka kita akan mengambil nilai minimal yaitu 7. Kemudian seterusnya sampai ini pilihan 12, 15, kita ambil 12. Kemudian langkah ke-13, sama seperti langkah pertama, yaitu yang diambil adalah maximize. Jadi dari 7 atau 12 yang diambil adalah 12, atau dari 5 dan 12 yang diambil adalah 12. Lalu, maka ketemu bahwa yang paling atas ini adalah 12. Ya, sekian dari penjelasan tugas laporan praktikum mata kuliah kecerdasan buatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.